Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersyukur karena diberi Tuhan waktu kembali untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat renungan inspirasi kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman ini, mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpin dan sertailah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Demikian bunyinya saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang akan kita renungkan. Topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah di manakah bahagia itu berada? Ini menjadi pertanyaan kita semua yang selalu mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun bagaimana kita akan memahami ini? Kita akan mendengarkan kisah dalam renungan ini. Dikisahkan saudara, ada seorang anak muda yang merasa dirinya tidak pernah mengalami kebahagiaan. Setiap hari dia selalu merenung bagaimana caranya untuk mendapatkan ataupun menikmati kebahagiaan itu. Lalu setiap hari dari jendela rumahnya saudara, dia berusaha untuk memperhatikan ada orang-orang di halaman rumahnya yang bermain-main, anak-anak bermain-main, tetangga-tetangganya pun bermain-main di sana karena di sana ada banyak bunga-bunga yang sedang mekar, pemandangan yang indah di sana sehingga orang bisa menikmatinya dengan sukacita saudara. Tetapi baginya dia tidak pernah mengalami kebahagiaan. Lalu hal itulah yang membuat hatinya yang hambar itu terusik dengan sebuah pertanyaan. Apa rahasia bahagia? Kenapa orang-orang ini bisa bahagia? Seperti itulah saudara. Karena pertanyaan itu begitu menggebu di dalam hatinya, lalu ia keluar dari kamarnya saudara, dan ia berusaha untuk mencari jawaban. Sehingga dia ingin mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada setiap orang ditemunya. Di manakah akan kebahagiaan itu bisa ditemukan atau berada? Lalu saudara, dia bertemu dengan seorang bapak yang tampak bahagia, sedang bergembira melihat anaknya bermain-main saudara. Lalu pemuda ini menyapa bapak tersebut. Maaf pak, saya mau bertanya, dari manakah datangnya kebahagiaan itu pak? Dia katakan saudara. Lalu bapak ini katakan, bahagia katamu, dari mana datangnya? Coba kau perhatikan anak-anak itu, pasti kamu akan merasa bahagia. Itu yang dikatakan oleh bapak itu. Lalu pemuda ini juga memperhatikan anak-anak yang sedang bermain itu. Tetapi sama seperti yang dilihatnya dari jendela rumahnya, toh juga tidak bisa mengubah hatinya. Dia tetap merasa hampa dan tidak pernah bisa mengalami kebahagiaan. Sehingga karena dia tidak menemukan kebahagiaan itu dari apa yang dikatakan oleh bapak itu, dia meninggalkan bapak itu dan berusaha mencari jawabannya dari banyak orang. Dia bertanya kepada beberapa orang, dan pada suatu saat akhirnya dia lewat di depan rumah seorang petani yang hidup sederhana, yang sedang beristirahat di teras rumahnya dan sedang memainkan seruling bambunya dengan sebuah lagu yang merdu. Lalu dia mendengar bunyi seruling itu saudara, dan dia mendekati bapak itu sambil menunggu lagunya selesai. Setelah lagunya itu selesai, dia menyapa, Pak, betapa merdunya suara seruling bapak. Saya datang ke sini ingin mempertanyakan sesuatu. Dari manakah pak datangnya kebahagiaan itu? Apakah bapak bisa memberikan jawabnya kepada saya? Demikianlah si pemuda ini bertanya saudara. Lalu petani ini berkata kepada anak muda ini, ayo mari masuk dulu anak muda, kemari dulu, nanti saya akan memberi jawaban
terhadap pertanyaanmu. Yang penting kau masuk dulu. Lalu petani ini mempersilakan anak muda itu masuk, saudara. Lalu dia katakan, coba perhatikan, beginilah Bapak membuat seruling baru. Lihat, begini caranya. Lalu Bapak ini dengan tangannya pun dia sibuk memperagakan bagaimana memilih bambu yang baik untuk suling. Lalu dia mulai mengusap bambu itu, membersihkan bulu-bulu halusnya. Lalu dengan cermat dia memotongnya, mengukur ukurannya sesuai dengan ukuran suling yang diharapkan. Lalu setelah itu dia bersihkan, lalu dia meratakan suling itu, dan akhirnya dia melubanginya sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukannya. Tetapi pemuda itu bingung, dia heran. Dia katakan, "Pak, aku ke sini bukan untuk belajar membuat suling." Dia katakan, "Apa hubungannya semua ini dengan kebahagiaan yang saya tanyakan?" Tanya pemuda tersebut dengan nada kesal, saudara. Lalu dengan senyum, petani itu berkata kepada anak muda itu. Dia katakan, "Anak muda, jangan marah dulu. Perhatikan dulu apa yang hendak Bapak jelaskan ini." Dia katakan, "Bambu sekecil ini bisa mendatangkan nada yang indah. Rahasianya hanya ada di lubang-lubang kecil ini, nak." Dia katakan. Nah, sama dengan kebahagiaan yang kamu tanyakan tadi, dia katakan. Buatlah lubang dan biarkanlah lubang itu terbuka di dalam hatimu. Karena tanpa kamu pernah membuka hatimu, sama halnya kamu tidak pernah memberi kesempatan pada hatimu sendiri untuk bahagia, untuk hidupmu bahagia. Dan selamanya kamu tidak akan mengenal apa itu namanya bahagia. Selama kamu belum membuka hatimu, kamu tidak akan pernah bisa mengerti apa arti kebahagiaan dalam hidupmu. Bukalah hatimu. Hanya karena bambu kecil ini dilubangi, dari lubang-lubang yang terbuka inilah keluar suara-suara yang merdu seperti yang kamu dengarkan tadi. Kalau engkau mau membuka hatimu, maka dari hatimu yang terbuka itulah akan terpancar rasa syukur, pujian, ya, dan itulah membahagiakan kehidupanmu. Dia katakan, saudara. Mendengar penjelasan petani tersebut, dengan spontan tersentak pemuda itu pun berkata, "Oh iya Pak, sekarang saya mengerti. Terima kasih Pak. Memang selama ini aku sulit untuk membuka hati." Dia katakan, saudara. Saudara kasih Tuhan, merasa ya senang dan bahagia itu sesungguhnya itu adalah keadaan hati kita, saudara. Bukan keadaan di luar diri kita. Apapun yang kita lihat di luar, itu hanya membantu kita, menolong kita untuk bisa membuka hati, bisa bahagia seperti mereka. Itu yang dikatakan. Kita sering dibutakan dengan pengertian yang salah mengenai kebahagiaan itu sendiri. Kita sering berpikir, saudara, bahwa kebahagiaan ada hanya karena kita memiliki banyak uang, banyak harta atau kekayaan, dan mempunyai segala fasilitas penunjang kehidupan yang kita harapkan. Walaupun itu kita perlukan, tetapi kalau kita jujur, tidak selamanya orang yang memiliki hal-hal seperti itu bisa mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Selama hatinya tidak terbuka, selama dia tidak mampu membuka hati sungguh-sungguh, dia tidak akan bisa bahagia. Apa arti membuka hati? Dengan membuka hati, kita mau menerima keadaan hidup kita apa adanya. Kita mau menerima apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan membuka hati, itu artinya kita mau bisa mengucap syukur untuk apapun yang ada pada diri kita, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan rasa syukur seperti itu, dengan menerima keadaan kita dan bersyukur atas apa yang kita rasakan, yang Tuhan buat dalam kita, maka itulah kebahagiaan yang sejati, saudara. Dengan rasa syukur, kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dengan rasa syukur, dengan mengucap syukur, kita mengakui bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, saudara. Dengan rasa syukur, kita tahu bahwa Tuhan pasti buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Jika seperti itu halnya, bukankah kita orang yang berbahagia?
Karena kita tahu hidup ini bukan karena kita atur sesuai dengan kehendak kita, tetapi kita diatur sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Itu sebabnya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika kita mau menjaga hati dan membukanya hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan memenuhkan hati kita dengan melimpah dengan syukur. Sehingga dengan syukur yang seperti itu, kita akan dituntun untuk hidup dengan berbahagia. Sekali lagi saudara, dengan membuka hati berarti kita bisa menerima keadaan kehidupan kita apapun yang kita hadapi hari ini, sambil tetap berjuang tentunya untuk mengejar segala mimpi dan harapan hidup kita. Kita mampu menikmati hidup ini secara baik dan positif, sehingga kita dapat memberi nilai bagi diri kita, nilai yang baik tentunya juga bagi orang lain. Dengan rasa syukur itu, kita bisa tertolong untuk bisa menikmati hidup ini dengan baik. Juga orang lain pun akan bisa tertuntun hidup seperti kita juga dengan baik. Itu yang kita terima pada pagi hari ini. Dengan sikap mental hidup seperti ini, setiap saat kita pastinya bisa dituntun oleh Tuhan untuk bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hati saudara selama ini, dan saya tidak tahu bagaimana saudara memahami kebahagiaan itu. Tetapi dengan kebenaran ini, kiranya kita dituntun dan ditolong oleh Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami renungkan pagi hari ini. Berkati umat yang mendengarkan renungan ini. Setiap kami boleh tolong untuk membuka hati kami kepada Tuhan, untuk menerima kehidupan kami dengan baik dan bersyukur atas apa yang Tuhan buat, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan karena tuntunan tangan Tuhan. Berkati umat yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang bergumul karena sakit penyakit, hamba terus berdoa, tangan Tuhan tertumpang atas mereka, memulihkan, menyembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan kepada mereka hari ini. Yang mengharapkan jodoh, Tuhan juga memberkati mereka. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemik ini, khususnya mereka sekarang yang sedang menghadapi ujian semester. Berkatilah mereka Tuhan. Juga masih banyak anak-anak Tuhan sekarang yang mendengar renungan ini dan juga doa ini. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami tetap berharap bantu kami saudara untuk tetap men-share renungan ini, membagikannya, sehingga ada banyak orang yang merindukan kasih Tuhan, mereka bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati seperti saudara telah diberkati Tuhan pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.